Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, hamdan wa syukran lillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Sadaqallahu azim. Surat Ar-Rum ayat 54. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kepada tanggal berapa sekarang nih? Tanggal 22 Januari ya. Tahun baru 2023, kita masih diberi waktu. Ini kesempatan yang kita tidak tahu, seperti kata Pak Indro tadi, mau berakhir kapan. Jadi makanya setiap kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Nah, yang belakangnya ini yang penting nih. Wa ilaihin nusyur. Hari ini aku juga masih bangunkan ya Allah. Mungkin besok masih bangunkan, tapi pasti aku akan kembali kepadamu. Ya. Jadi karena kita yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah, tentu kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Nah, saya awali kenapa kok dari ayat ke-54 surat Ar-Rum itu. Untuk menyadarkan kita semua bahwa kita sudah pada periode ujung. Ya, bukan di tengah lagi, tapi sudah ujung. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang Ia menciptakan kamu awalnya lemah. Bayi, balita, kan gitu ya. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian setelah kamu menjadi lemah itu, kamu dijadikan oleh Allah kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Kemudian setelah kuat itu berlalu, maka kamu jadi lemah lagi. Tambah satu identitas, salah satu kriteria ubanan. Ya, jadi kalau dha'fin pertama tidak ada ubannya. Jadi lemah pertama itu tidak ada ubannya. Tapi lemah di ujung itu pakai uban. Ya, tidak usah ditutup-tutupi uban itu supaya kita sadar. Ya, yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apapun yang dikehendakinya. Wa huwal alimul qadir. Dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat ini senada dengan ayat di surat Al-Mu'minun ayat ke-67 ya. Al-Mu'min, salah, bukan Mu'minun ya, Mu'min. Walladzi khalaqakum min turab. Dialah yang telah menciptakan kamu dari tanah. Tsumma min nutfah. Kemudian dari setetes air. Ya. Tsumma min alaqah. Kemudian dari segumpal darah. Tsumma yukhrijukum tifla. Kemudian Ia keluarkan kamu bukan dari bentuk air, bukan bentuk darah, tapi bayi. Ya. Tsumma litablughu asyuddakum. Kemudian Dia biarkan kamu supaya sampai kepada usia dewasa. Tsumma litakunu syuyukhan. Kemudian jadilah kamu itu syekh-syekh tua. Syekh-syekh itu tua. Ya, syuyukhan, tua. Nah, wa minkum may yutawaffa min qabl. Namun ada yang tidak sampai tua sudah dipulangkan. Ya. Walitablughu ajalan musamma. Supaya sampai kepada ajal yang ditentukan. Siang, malam, pagi, petang, siang, malam, pagi, petang. Jatahnya habis. Sering kita menyesalnya ketika jatah sudah mau habis. Nah, wala'allakum ta'qilun. Agar
kamu itu memahami. Kira-kira dua ayat ini bisa dipahami tidak posisi kita sekarang? Ya? Masih remaja, masih kuat perkasa, atau sudah mulai agak, mulai agak ya, kaki sudah mulai agak, ya mata sudah mulai agak, ya gigi sudah mulai agak. Jadi sudah mulai agaknya banyak ya. Nah, lalu kita ingatkan diri kita dulu, ya. Apa yang harus diingatkan? Surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Ya, kenapa kamu masih engkar kepada Allah? Padahal dulunya itu kamu mati. Min turab, dari saripati tanah. Kemudian setelah itu ia hidupkan kamu. Nah, kita sekarang hidup nih. Lalu kemudian dia matikan kamu. Tsumma ilaina turja'un. Kepada kamilah kamu semua akan kembali. Keyakinan akan kembali kepada Allah ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk menjadi daya dorong dan daya filter. Ya. Jadi kita malu kalau ketemu dengan Allah nanti dalam keadaan Allah tidak mau menerima kita. Allah tidak ridho kepada kita. Nah, ini tidak lepas dari keyakinan kita bahwa di sana nanti itu ada kehidupan yang menyenangkan dan ada kehidupan yang tidak menyenangkan. Ya. Nah, karena itu dalam usia-usia kita yang seperti ini perlu kita lihat surat Al-Ahqaf ya. Ayat ke-15. Surat 46. Ya. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Jadi kami perintahkan, kami wasiatkan. Oh, kurang kedengar ya. Gimana di atas ini? Nah, mudah-mudahan kedengaran ya. Oke. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ada enggak yang tidak punya orang tuanya? Hah? Oh. Iya, dulunya ada kan? Ada. Iya. Jadi walaupun sudah meninggal, kita harus berbuat baik kepada orang tua kita. Oke? Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ibunya mengandungnya dalam keadaan susah payah dan melahirkannya dalam keadaan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Hamil dan menyusui itu 30 bulan. Pernah ngitung enggak, Bu? Hah? Hamil dan menyusui itu 30 bulan. Jadi sekurang-kurang hamil itu 6 bulan. Semaksimal-maksimal menyusui itu 2 tahun, 24 bulan. Jadi hamil dan menyusui itu dengan sekurang-kurang hamil dan sempurna-sempurna menyusui 30 bulan. Itu sudah dikasih tahu oleh Allah ya. Nah, baru di sini nih. Hatta idza balagha ashuddahu, hingga apabila dia telah dewasa. Wa balagha arba'ina sanah. Berapa ukuran dewasa itu? 40 tahun. Ya. Ini paling tidak ada usia 40 tahun ya, paling muda kali ya. Nah, yang paling banyak angka depannya 6. Termasuk saya. Oke. Qal
Ini yang paling penting dulu nih sebelum amal-amal ya. Wah, setelah 40 tahun umurnya, dia berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Itu yang pertama. Ya Allah, bimbing aku, ajari aku untuk bisa bersyukur kepadamu atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kedua orang tuaku. Satu, bersyukur. Nanti kita jelaskan ini sebelum apa amal-amal ya. Yang kedua, ya, wa aslih li fi zurriyati. Ya, berikanlah kebaikan kepadaku lewat anak cucuku. Jadi memperbaiki anak cucuku. Ini tubutu ilaika, aku bertaubat kepadamu. Wa inni minal muslimin, aku berserah diri kepadamu. Jadi di ayat ini ada 4 hal penting ketika kita sudah usia 40 tahun. Yang pertama, pandai bersyukur. Ya, bersyukur. Jadi yang banyak kita lihat dalam kehidupan kita, pemberian Allah itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah yang sebetulnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak enak diberikan oleh Allah. Betul tidak? Tapi yang biasanya kita ingat yang mana? Yang biasa kita ingat yang susah. Yang senangnya sering terlupakan. Sakit gigi 1 malam. Gigi sehat 50 tahun. Yang 1 malam itu menghilangkan 50 tahun. Nah, akhirnya kita tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di awal sekali itu yang diminta kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Bimbing aku ya Allah agar aku bisa bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tua. Ya. Nah, coba direnung-renung. Ini hal besar sekali karena rasa syukur kepada Allah itu adalah salah satu jalan untuk mendapatkan surganya Allah. Keluh kesah itu akan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Memang kalau kita sudah tua itu banyak yang terasa kan gitu ya. Nah, ya sakit kaki lah, sakit pinggang lah, inilah, isulah kan gitu ya. Tetapi itu adalah proses perjalanan. Jangan lupakan 50-60 tahun sebelumnya. Yang kita bisa melakukan apa saja. Jadi yang sedikit itu, kita ingatkan diri kita bahwa engkau hai diri telah mendapati nikmat yang banyak selama ini. Sabar ya atas apa yang Allah berikan sekarang. Anggap saja angin lalu ya, sakit diobatin ya, lalu kemudian harus latihan jalan, latihan. Jadi tidak usah dipikirin gitu, karena kalau kita pikirkan itu rasa syukur kita menjadi berkurang. Nah, yang kedua saya lupa tadi, yang kedua an amal sholihan fardhu. Yang kedua itu agar aku dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi. Jadi makin tua itu kita yang harus dipikirkan adalah amal soleh. Bagaimana caranya? Yang pertama, mengoreksi amalan wajib. Sudah betulkah wudhu saya? Sudah betulkah sholat saya? Ya, sudahkah benar saya membayar zakatnya? Sudah benarkah puasa saya? Kita koreksi lagi. Bagaimana cara koreksinya? Buka buku lagi atau belajar lagi. Jangan kita merasa bahwa
Dah 60 tahun bersalat pasti bisa lah. Belum tentu. Ya, karena banyak yang tua-tua nampak oleh saya itu berwudhu aja tidak bisa. Iya, berwudhu. Berwudhu itu kan membasuh wilayah atau menyapu wilayah yang memang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita baca surat Al-Maidah ayat 6 itu jelas sekali kan? Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Yang wajah mana? Sering ibu-ibu pakai ini lalu cuci muka. Gimana? Ini sampai di sini cuma. Padahal arealnya itu sampai anak kuping. Di sini sampai tempat tumbuh rambut yang pertama. Ya, di sini bawah dagu. Kalau cuma ini yang dibasuh, berarti membasuh mukanya tidak benar. Kalau membasuh mukanya tidak benar, wudhunya tidak sah. Ada lagi yang punya baju yang agak sempit begitu ya. Udah di segini-segini aja. Padahal ya, faksilu wujuhakum ya, wa aydiyakum ilal marafiq. Ilal marafiq sampai siku. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki sampai 2 mata kaki, tapi sering gitu kan, kekeran. Belakangnya enggak kena. Nah, makanya dikatakan oleh Rasulullah, wailul lil aqab. Celakalah orang yang punya tumit. Jadi ada seorang sahabat berwudu, lalu kemudian mau sholat, ulang wudu kata Rasul. Sekali lagi sudah selesai, ulang kata Rasul. Sampai 3 kali dia bingung. Apa lagi yang kurang? Wailul lil aqab. Celakalah orang yang punya tumit. Yang tumitnya itu tidak basah ketika berwudu. Jadi kekeliruan seorang sahabat tadi itu karena begitu tadi itu, sehingga di belakang mata kakinya enggak kena air. Ya. Jadi warna amal shalihan itu yang pertama yang harus diperhatikan adalah mengoreksi, mengevaluasi, mengintrospeksi yang wajib. Yang kedua, memperhatikan yang haram masih ada enggak yang terlanggar oleh kita. Yang dilarang oleh Allah, yang ngomong-ngomong berdua gitu ya. Terus kemudian, kamu pergi enggak prestasi anu semalam? Kalau mau mengundang orang banyak jangan pergi dong. Dah, mulai. Ya. Lalu tambahin oleh teman itu lagi, iya ya. Padahal dia kaya, dah, tambah lagi. Jadi ngomong harus diperhatikan betul kalau kita sudah usia sudah begini. Karena ma talfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surat Qaf ayat 50. Ayat 18, surat 50 ayat 18. Ya. Jadi tidak satu lafaz pun yang keluar kecuali ada yang mengawasi dan ada yang mencatat. Sadar enggak kita ini? Ada yang mengawasi dan ada yang mencatat. Kalau yang keluarnya yang baik, yang tercatat yang baik, alhamdulillah. Tapi kalau yang seperti tadi, Masya Allah, Subhanallah, Astagfirullah. Ya, kemudian yang ketiga, ya, yang harus kita perhatikan juga adalah bagaimana kita meningkatkan yang sunnah. Ya, yang sunnah. Wa amala shalihan tadi. Terus gimana? Mau salat sunat yang banyak, kaki sudah mulai sakit, apa? Ya. Nah, di sini ada rukhsah. Dan bisa berdiri, bisa duduk. Ya. Salat sunat duduk. Kalau kita duduk itu bukan karena malas berdiri,
pahalanya sama. Ya, tapi karena kita kurang sehat, sehingga kita tidak bisa berdiri, atau 2 rakaat bisa berdiri, rakaat berikutnya tidak bisa, duduk dulu, nanti rakaat berikutnya bisa lagi, kita kerjakan lagi. Nah, kemudian yang sunnah-sunnah apa lagi yang bisa kita lakukan dan kita perhatikan dengan baik, kita tingkatkan kuantitas, kita tingkatkan kualitas. Ya, kualitas dari yang sunnah. Kemudian menjauhi yang makruh, yang syubhat, kita jauhi. Itu amal salihan tarbahin. Ya. Bentar. Lalu ada yang mudah, ya, tetapi kadang-kadang tidak berat. Apa itu? Zikir. Ya, zikir. Subhanallah wa bihamdi, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu kan gampang ya. Tapi sukanya lupa. Ya. Jadi makanya para ulama atau para orang soleh itu membawa alat bantu supaya dia ingat. Alat bantunya tasbih kecil. Ya, gunanya tasbih kecil itu bukan untuk nunjukin ke orang sebenarnya, tapi untuk mengingatkan dia bahwa dia harus berzikir. Ya. Zikir itu ringan sekali, subhanallah itu kan ringan. Tapi timbangannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau sudah mulai bertambah umur, zikirnya semakin banyak, ngomong yang lain semakin sedikit. Ya. Nah, itu a'mala shalihan tardah. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, wa aslih li fi zurriyyati. Ya. Nah, jadi perbaikilah diriku dengan memperbaiki anak cucuku. Ini yang ketiganya itu, beri kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Kan kita selalu berdoa kepada Allah, ya, supaya kita diberikan anak yang soleh, ya. Nah, kita setiap pagi, setiap sore memohon kepada Allah supaya diberikan keturunan yang soleh dan menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Masih hafal kan doanya? Apa coba? Bukan Rabi Auzir nih. Nah, itu dianya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi selain dari meminta kesolehan, soleh itu kan menimbulkan hasanah fil dunya wa hasanah fil akhirah. Lalu kita memohon lagi supaya bisa menjadi panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Permohonan kita. Nah, akan bahagia sekali kita kalau anak kita itu adalah birrul walidain. Akan bahagia sekali kita kalau anak kita itu terlihat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi hal-hal yang tidak baik, mudah diingatkan. Nah, tetapi ingat bahwa apa yang akan terjadi selain dari doa itu adalah sebagai reward, balasan. Birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, anakmu akan berbakti kepadamu. Jadi selain ijabah doa, itu juga adalah reward dari apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, andaikan kita merasa bersalah kepada orang tua kita sebelumnya, kita bertaubat, kita mohon ampun. Andaikan apa yang terjadi pada anakku terhadapku sekarang adalah akibat dari atau dampak dari perilakuku, ya Allah, aku bertaubat kepadamu. Ampuni aku, ya Allah. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Ya. Oke. Kemudian ini tubutu ilaika, bertaubat.
Jadi kita lebih banyak evaluasi, mengevaluasi diri. Coba ingat ibu-ibu, dulu puasa Ramadan batalnya berapa, bayarnya berapa. Ya, banyak yang puasa Ramadan. Haidnya 5 hari, mandinya 8 hari. Jadi diperpanjang. Diskon, bukan diskon, diperpanjang. Ya. Nah, lalu kemudian sudah terbayar enggak semuanya? Nah, itu dievaluasi, ya. Kita kalau belum rasanya dan masih bisa kita bayar. Ya. Kalau ada zakat-zakat kita yang belum tertunaikan, kita tunaikan. Tapi kan ada yang tidak bisa dibayar. Itu butuh ilaih. Taubat. Allah sangat senang. Karena Allah membentangkan tangannya, jangan kira orang membentang tangan gini ya. Pada malam hari, untuk menerima taubat orang yang bersalah siang hari. Allah membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan pada malam hari. Jadi gembiranya Allah terhadap taubatnya seorang hamba lebih dari seorang musafir yang naik unta, lalu kemudian untanya yang penuh muatan, yang segala kebutuhannya ada di sana, ditambatkannya, lalu dia tertidur, untanya itu hilang. Ya, putus asa kan? Di padang pasir. Lalu kemudian sedang dia putus asa begitu, tiba-tiba unta itu balik. Betapa bahagianya dia. Sangat bahagia sekali karena perbekalannya ada di sana, lalu kendaraannya itu adalah unta itu. Lebih gembira Allah dari orang yang mendapatkan untanya kembali itu untuk menerima taubat orang ini. Ya, makanya dianjurkan kepada kita sesudah sholat duha itu untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya, jadi berapa itu? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 3 kan? Lalu kita tutup innaka antat tawwabur rahim. Kalau bisa kita baca 100 kali sesudah sholat duha. Ya. Nah, jadi 100 kali mohon ampun, 100 kali minta rahmat, 100 kali bertaubat. Nah, tetapi kita harus diupayakan untuk melibatkan hati. Ya, nah ini yang tidak mudah juga. Kadang-kadang mulut kita ngomong, hati kita kemana-mana. Ya, nah, jadi kita berupaya untuk menghadirkan, menyesuaikan antara permohonan kita tadi dengan hati kita. Jadi, bagaimana kalau ketika mohon ampun, ingat kesalahan kita, kesalahan vertikal, kesalahan horizontal, ya dengan orang-orang terdekat sajalah, ayah, ibu, suami, istri, kemudian orang tua, anak, orang tua, dan seterusnya. Oke, kemudian wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri. Jadi memperbaharui ikrar keislaman setiap saat. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di sini bisa jelas? Ya? Nah. Jadi dari surat 46 ayat 15 ini ada 5 hal yang diajarkan oleh Allah untuk kita lakukan kalau usia kita sudah 40 ke atas. Bukan 40 bawah, 40 ke atas. Ya. Jadi 40 ke atas apa? Yang pertama mohon ditunjuki oleh Allah untuk pandai bersyukur. Ternyata bersyukur itu mudah ya.
Apalagi bersabar. Nah, tidak mudah itu. Nah, yang kedua, kita memohon kepada Allah untuk bisa mengerjakan amal soleh yang diridhoinya. Nah, untuk diridhai oleh Allah tentu rukunnya, syaratnya, keikhlasan niatnya. Ya. Keikhlasannya. Jadi kalau sudah tua-tua jangan banyak mikirin dunia lagi lah. Orang mau berpolitik mau apa sih lah. Mudah-mudahan aja. Nah, biar aja yang muda-muda tuh berbicara tentang itu. Ya. Lalu kemudian, soal ekonomi dan segala kita sudah pensiun gimana nih? Alhamdulillah pensiun, orang tak pensiun hidup juga. Ya. Jadi bagaimana mensyukuri itu yang paling penting. Nikmat hidup itu kalau bersyukur. Ya. Jadi ada orang yang pagi-pagi pergi bekerja yang untuk sore, ya. Lalu kemudian dia untuk sore dan pagi lagi ya. Lalu pagi kerja lagi, tapi senyumnya merekah. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada orang yang duitnya banyak, ya, hartanya melimpah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, itu kan rugi banget hidup itu, ya. Nah, jadi kalau kita pada bersyukur itu, hidup itu tenang, jiwa itu damai, karena kita tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada apa dalam hati kita. Kenapa? Karena kita mensyukuri apa yang ada, ya. Jangan memikirkan yang tidak ada. Yang penting tugas kita berusaha dan berdoa. Nah, sekarang nanti amal-amal khusus ya. Ada pesan salafus saleh untuk orang mencapai usia 40 tahun ke atas. Yang pertama dari Syekh Arif Abdul Wahab fi Bahril Maurud fi Bahril Maurud. Jadi dalam kitabnya Bahrul Maurud. Ya. Nama kitabnya Bahrul Maurud. Katanya begini, apabila telah mencapai usia 40 tahun, hendaklah kita selalu ingat. Ya, apa yang harus diingat? Kita sedang dalam perjalanan menuju akhirat. Setiap tarikan nafas itu adalah mengurangi jatah untuk waktu yang tersedia. Jadi setiap tarikan nafas mengurangi jatah untuk waktu yang tersedia. Tarik, lepas, aman kan? Aman kata kita nih. Tapi sudah kurang tuh satu tarikan. Narik lagi, kurang lagi. Kuotanya berkurang. Nah, jadi kalau kuotanya 100 tertarik 40, tinggal 60. Ya. Nah, jadi jangan terlalu hanyut oleh dunia, kata beliau. Ya. Karena akhirat semakin dekat, karena Rasulullah mengatakan usia umatku itu antara 60 dan 70. Sedikit yang lewat dari itu. Ya. Ada yang lewat ada, tapi tidak banyak. Jadi kalau sudah 40 kan lebih dari separuh. Nah, jadi sudah dekat ke sana dibandingkan ke sini, gitu. Nah, kedua, prakteknya Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i radhiyallahu an pada usianya 40 tahun badannya masih gagah. Tapi beliau berjalan pakai tongkat. Ya. Lalu para murid-murid beliau bertanya, "Syekh, kan masih kuat jalan, kenapa kau pakai tongkat?" Apa jawab beliau? Agar aku ingat bahwa aku ini musafir yang sebentar lagi akan sampai ke tujuan. Allahu Akbar. Jadi dia mengingatkan dirinya, aku ini dalam proses perjalanan musafir yang pasti akan sampai ke tujuan.
Makanya dikatakan oleh Rasulullah itu al-aqyas, ya, al-aqyas aktaruhum dzikra lil mauti. Jadi orang cerdas itu banyak mengingat mati. Wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dal maut. Dan banyak persiapannya untuk hidup sesudah mati. Jadi yang cerdas itu bukan yang komplot. Ya. Yang cerdas itu yang naik pangkat setiap hari bukan itu. Tapi banyak mengingat mati, banyak persiapan untuk hidup sesudah mati. Jadi kalau begitu debit dan kreditnya harus dihitung terus loh. Ya. Jadi kita diajari untuk menghitung. Ya. Ya, menghisap. Jadi jangan hanya menghisap e-banking. Aduh, ini berapa kurangnya nih ya? Ini sudah keluar lagi nih. Udah keluar lagi nih. Saya pikirin itu. Sekarang yang dipikirin debit kredit untuk pulang ke sana yang tidak balik lagi. Ya? Ada yang balik enggak? Ada enggak? Nah, jadi kalau menyesalnya sudah di sana ya enggak bisa. Ya? Nah, berdasarkan apa yang kita jelaskan tadi, mulai dari ayat dan cerita atau kisah dari para ulama tadi, maka ada beberapa poin yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, sediakan waktu untuk tafakkur. Ya. Baik soal akidah, soal ibadah, soal akhlak. Nah, soal akhlak ini kadang-kadang kalau sudah semakin tua ini kan semakin perasa ya. Nah, jadi karena semakin perasa itu mudah tersinggung. Jadi sebetulnya jadi orang tua jangan mudah tersinggung. Ya. Dan kemudian cepat kesal. Jangan cepat kesal. Ya. Banyak berkeluh kesah, jauhi keluh kesah. Nah, jadi ini harus evaluasi diri kita nih. Saya ini kira-kira pada posisi yang mana nih? Akidah saya sudah mantap enggak? Ibadah saya sudah sesuai enggak? Akhlak saya sudah semakin baik enggak? Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita lakukan juga adalah bagaimana kita memperbanyak berdoa dan bertaubat. Yang ketiga, memperbanyak melakukan kebaikan sesama, untuk sesama. Ya. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Jadi kalau ada yang datang minta tolong, bantu. Sesuai dengan kemampuan kita. Jangan jawab pula, dengan apa aku bantu, aku aja udah pensiun. Nah, kadang-kadang alasan begini hanya keluar juga. Ya. Nah, jangan seperti itu. Bantu aja sesuai dengan kemampuan kita. Oh, kita tidak bisa sesuai dengan apa yang diminta, maaf ya. Saya tidak bisa sebanyak itu. Tapi sebagiannya saya kasih ya. Andaikan setiap hari kita memberikan manfaat itu ibarat menanam satu biji itu. Yang nanti akan tumbuh menjadi kayu besar, lalu akan berbuah banyak, buahnya mendatangkan biji-biji lagi, lalu kemudian tumbuh lagi. Nah, termasuk dalam berbuat baik kepada sesama ini, ya, lisan, banyak senyum. Ya, nenek-nenek jangan banyak manyun. Ya.
Kalau perlu dengan anak dan cucu itu, kalau dia sedang rewel-rewelnya ketawa, ya, senyum, ya. Kadang-kadang kan barang yang sudah ditaruh oleh neneknya baik-baik, bagus-bagus, pada licik juga, marah nenek. Marah, ya, karena nenek dulu waktu sebesar itu juga begitu. Nah, lupa tuh. Nah, jadi berbuat baik terhadap sesama ini sebanyak mungkin, semaksimal mungkin bisa kita lakukan, kita lakukan. Paling tidak, tabassumuka ila akhi fasadaqah. Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Coba, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dia coba, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda kan? Yang jawab itu juga Waalaikumsalam. Tapi kalau jangan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang gitu kan. Nah, itu adalah sedekah. Kemudian yang keempat, mengkonkretkan tujuan hidup. Pastikan tujuan hidup kita mana. Rabbi anta maksudi waridaka matludi. Ya, Tuhanku, engkau yang aku tuju, keridaanmu yang aku cari. Jadi tidak ada tujuan hidup kita kecuali mencari keridaan Allah. Karena kita minallah ilam. Kita berusaha untuk mendapatkan keridaan Allah. Nah, kemudian yang kelima, memperkokoh kekuatan spiritualitas di dalam diri dan mengurangi emosionalitas. Ya, jadi spiritualitasnya ditingkatkan, emosionalitasnya diturunkan. Hah? Jadi itu tadi kita ikuti aturan. Aturan apa yang dibuat oleh Allah, oleh Rasul, kan menjadikan orang bertakwa itu adalah kepatuhan. Ya, imtithalu awamirillah wa jitinabu nawahi. Mengerjakan seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangan. Nah, itu yang harus kita lakukan, kan? Nah, dengan cara itulah kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disuruhnya kerjakan, yang dilarangnya dihentikan. Ya. Nah, kemudian yang keenam, nah ini yang sudah kita ulang-ulang, ini memperbanyak bersyukur, menjauhi keluh kesah. Sakit, alhamdulillah. Ya, kaki payah dibawa berjalan, alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah aja lah. Tapi usaha tetap, ya. Nah, disuruh dokter makan obat, kita makan. Ya, jangan pula dikatakan bahwa kalau sehat, kata Allah sehat saja. Ya, kita disuruh berusaha. Nah, tetapi kita tidak bersuuzon kepada Allah. Orang sehat-sehat saja, oh saya banyak banget, ya Allah, masalah saya, ya Allah, hadis saya, ya Allah. Ya, itu berusaha namanya. Nah, tambah. Jadi jauhi keluh kesah. Ya. Kita harus menjauhi keluh kesah. Karena keluh kesah itu membuat jiwa kita tidak tenang, tidak damai, yang akhirnya penyakit-penyakit yang ada itu semakin terasa. Tapi kalau kita terima dengan sabar, dengan ikhlas, maka dia terasa ringan, dan barangkali lebih mudah perginya. Ya Allah, kalau ini adalah ujianmu untukku, sabarkan aku. Kalau ini adalah dampak dari kesalahanku, ampuni aku. Selesai kan? Selesai ngomongnya. Prakteknya belum tentu.
Baik, yang ketujuh, yang terakhir, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beramal pun harus istiqomah. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW itu, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah yang rutin, walaupun kecil. Ya. Jadi walaupun dia kecil, amalan itu kita lakukan, tapi terus gitu. Nah, itu lebih baik daripada borongan. Ya. Kalau Ramadan, bagaimana rasanya pengen tamat, berapa kali khatam. Sudah Idul Fitri, buka. Ya, nah itu enggak dawam namanya. Jadi harus dawam. Nah, keistiqomahan inilah yang harus kita upayakan, sehingga dengan keistiqomahan itu keridhaan Allah akan lebih mudah untuk kita dapatkan. Nah, itu tadi usia 40 ya. 40 atas. Sekarang kalau 60 masih dikasih oleh Allah, gimana lagi? Nah, ini masa penantian yang semakin dekat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa qallahum may yajuzu dzalik. Rawahu Muslim wa Nasa'i. Jadi Rasulullah berdasarkan hadis yang dikeluarkan dari Abu Hurairah, riwayat Muslim dan Nasa'i, menyatakan bahwa umur umatku itu antara 60 dan 70. Sedikit yang lewat dari itu. Sudah ada yang lewat? Sudah, alhamdulillah. Oh, berarti sudah 41. Nah, lalu kemudian pada usia ini mestinya kita banyak malu. Ya. Malu, al-haya, malu. Malu apa? Malu melanggar. Ya. Jadi kita harus malu melanggar. Kalau ngomongnya ketat malu. Kalau sekiranya keluh kesahnya banyak, malu. Pokoknya malulah kalau tidak menjalankan sesuai aturan Allah. Atau kalau masih lalai-lalai beramalnya, malu. Nah, jadi malu untuk apa? Melanggar aturan Allah. Makanya dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, hadis qudsi itu adalah lafadznya dari Rasulullah, tapi itu adalah firman Allah. Tapi tidak tercantum di dalam Al-Quran. Demi kemuliaanku, kebesaranku, dan banyak di belakangnya, aku malu menyiksa hambaku, baik laki-laki ataupun perempuan, yang beruban karena sampai tua dalam Islam. Tapi kalau hamba sendiri tidak malu, kemudian Rasulullah menangis dengan hadis qudsi itu. Lalu ditanyakan, ya Rasulullah, kenapa kau nangis? Itu kata sahabat, aku menangisi orang tua yang Allah malu kepadanya, tapi dia tidak malu sama Allah. Ya. Jadi yang ditangisi oleh Rasulullah adalah keadaan orang-orang yang sudah tua, yang Allah malu untuk akan menyiksa dia, tapi dia dia tidak malu melanggar aturan Allah. Nah, terus saja masih mencari kehidupan dunia dengan cara apa saja, tidak peduli halal haramnya. Masya Allah, Masya Allah. Padahal barangkali sudah di sini malaikat Israel, ya kan? Kemudian yang kedua, memang setelah 60 tahun itu bisa diajarkan kepada kita untuk yang sama dengan 40 tadi, yaitu banyak bersyukur dan jauhi keluh kesah. Banyak bersabar. Jadi banyak bersyukur, banyak bersabar, jauhi keluh kesah. Sakit itu biasa kan? Nggak usah. Ya, zikir aja lah. Kalau ada bengkak, misalnya,
Allahumma musaghir al-kabir wa mukabbir as-saghir saghir babi. Ya Allah yang membesarkan yang kecil, mengecilkan yang besar, kecilkanlah yang ada padaku ya Allah. Balik sana. Isfi anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman. Sana aja. Ya. Sabuk. Oh, insya Allah. Berarti belum itu ya. Berangkat dulu aja sakit banyak. Jadi kita memang harus sadar ya bahwa dengan bertambahnya usia itu kan dikurangi oleh Allah nikmat itu sedikit-sedikit. Nggak drastis, sedikit. Kita harus sadar itu sehingga kita kemudian membuat kita makannya semakin sedikit, tidurnya semakin sedikit. Ya, yang biasa bangun malam untuk ke kamar mandi 1 kali sekarang 3 kali. ya udah banyak lah yang berbeda dari sebelumnya. Lalu kemudian badan cepat ya. Nah kalau dulu kerja seharian di kantor gitu masih semangat pulang. Sekarang setengah hari saja. Ya. Nah, lalu kemudian cepat bosan, ya. Nah, cepat bosan ini kadang-kadang yang membuat istri-istri yang sudah pada umur-umur itu juga bingung sama suami. Dimasakin gitu, masakan yang biasa dia hobi ini si suami ini nggak dimakan. Terus nanya, kenapa? Kamu masak ini. Bosan. Jadi maunya apa Pak? Jadi yang mau dimakan bosan, yang mau diminum bosan, mau pergi kemana bosan, kan gitu ya. Mau perginya bersemangat, tapi baru di tengah jalan. Nah, gitu ya. Nah ini yang paling enak itu ada dialog ini. Al-Ma'mun, ya Khalifah Abbasiyah itu berdialog dengan seorang abid ahli ibadah, namanya Ma'an. Ya, jadi Ma'an ini dia adalah sangat-sangat intensif ibadahnya dan dia termasuk alim juga. Lalu Al-Ma'mun bertanya, "Hai Syekh Ma'an, bagaimana keadaanmu setelah menjadi seperti sekarang? Artinya pada usia tuamu sekarang." Lalu dijawab oleh Ma'an, "Aku mudah tersungkur walaupun hanya karena batu yang kecil." Jadi jalan, keseimbangan sudah mulai. Lalu kerikil aja begitu, kepleset. Si Ma'an, ya. Oke. Lalu kemudian bagaimana makanmu dan tidurmu? Bila aku lapar, marahku cepat datang. Bila aku telah makan atau diberi makan, aku cepat bosan. Ya, sayur ini bosan, lauk ini bosan, pokoknya bosan, cepat bosan. Di tempat tidur mataku tidak mau tidur. Tapi kalau di taklim, itu bukan kata saya ya, kata Ma'an ini. Jadi kalau di tempat tidur mataku tidak bisa tidur. Ya, tapi kalau di taklim, nah, lalu apa namanya, ditengilin lah oleh Ma'mun ini lagi. Kalau dengan perempuan bagaimana? Katanya dijawab oleh Ma'an, kalau yang tua dan tidak cantik aku tidak mau. Tapi kalau yang muda dan cantik tidak mau sama aku. kata Ma'mun, jadi gimana jadi aku? Ya harus bagaimana lagi katanya.
Orang suka, aku tidak suka. Aku suka, dia tidak mau. Lalu apa jawab Ma'mun terakhir? Orang sepertimu sebenarnya tidak boleh tua dan maaf, gitu, ya. Nah, ini apa namanya? Mungkin apa yang didialogkan oleh Al-Ma'mun dengan Ma'an ini ada pada kita, ya. Makan bosan, keseimbangan dalam perjalanan sudah mulai goyang, gitu ya. Sehingga kadang-kadang sudah perlu dibantu oleh tongkat, kan gitu, untuk menjaga keseimbangan. Mata sudah mulai pula agak kabur-kabur, ya. Kulit sudah mulai pula agak kendor-kendor, kan gitu. Ya walaupun bagaimana dioles-oles, ya kalau kendor ya kendor juga, tidak lain. Nah, oke. Itu yang kedua tadi kan. Sekarang yang ketiga, sesali waktu yang tersia-sia sebelumnya. Jadi waktu mudaku aku kemana? Cari tahu lagi, ya. Pada masa lalu aku itu apa saja aku kerjakan, ya. Lalu kemudian kalau terasa oleh kita dari evaluasi tadi banyak waktu kita yang terlalaikan atau banyak yang terbuang dengan tidak jelas, maka tebus. Apa tebusnya? Yang pertama, banyak bertobat. Yang kedua, memperbanyak amal soleh. Ya. Karena kata Nabi, ittabi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha. Jadi iringlah perbuatan-perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan baik. Yang perbuatan baik itu dapat menghapus dosa-dosa perbuatan tidak baik. Jadi berlomba-lomba melakukan kebaikan ketika kita sudah tua. Tapi biasanya orang tua makin pelit ya. Tahu gitu. Saya juga merasakan almarhum ibu saya itu, waktu muda dia pemurah banget ya. Tapi pada usia 80-an itu, nggak berapa lama dia meninggal, itu agak sedikit agak ya, pelit banget sih enggak ya. Biasanya kalau ada orang minjem, ada apa, cepat sekali. Tapi kalau sekarang itu kok mikir-mikirnya panjang banget. Padahal duitnya dari mana-mana itu. Padahal dulu dia mencari sendiri kan. Sehingga baju-baju yang sudah tidak dia pakai lagi pun mau kita kasih. Itu bersejarah itu. Itu. Ada nostalgianya. Jadi saya belajar dari ibu saya itu, ini kok makin mendekati 80 dan awal 80, kok jadi begini saya ya. Gitu. Lalu saya coba pelajari dalam psikologi itu, ternyata memang ada begitu. Ya karena waman nu'amirhu nunaqqisu fil khalq. Kan itu dalam surat Yasin ya. Kalau kami panjangkan umur kembali menjadi kecil. Jadi rasa memilikinya itu menjadi semakin tinggi lagi, gitu. Jadi rasanya kalau diberikan itu akan kehilangan. Jadi karena paham begitu, ya akhirnya ya saya sabar-sabar saja lah menghadapi ini. Oke. Terkait dengan masalah yang ketiga ini, yaitu mengevaluasi waktu kita yang kedua itu ya, ada kisah dari Bashir bin Haris yang bertemu dengan seorang abid di Basrah. Abid ini menangis. Lalu Bashir bertanya, kamu itu tidak ada waktumu yang lowong kecuali mengabdi kepada Allah. Tapi kenapa sih kamu menangis juga? Nah, lalu dijawab oleh ahli ibadah ini. Aku menangisi umur yang luput dari hari yang telah berlalu. Ajalku semakin dekat, namun amalku belum jelas. Ya. Ternyata itu yang ditangisi. Ya.
kita agaknya perlu juga untuk mengkaji ulang. Ya, banyak di antara kita kan yang mempunyai waktu baru bisa intens begini ketika sudah pensiun. Nah, sebelumnya sibuk dengan kerjaan, sibuk dengan apa? Coba lihat apa saja yang terlanggar oleh kita. Nah, ayo kejar sambil juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, sering mempertanyakan pada diri kita tentang kewajiban yang terabaikan, tentang larangan yang terlanggar, ya, tentang hak orang yang terpakai atau tidak diberikan. 3 hal ini. Kewajiban, pelanggaran yang dilarang, kemudian hak orang lain. Yang paling sulit menyelesaikannya yang 3 ini. Ya. Jangan sampai terlupakan oleh kita ada hak orang lain yang masuk ke kita tanpa jalannya. Ya. Nah, kita evaluasi. Kalau masih bisa kita cari, ya kita rasanya telah merugikan si Anu dulu. Kita bisa cari, kita cari. Tapi kalau sudah kehilangan jejak, nah kerugian apa yang kita berikan kepada orang itu? Oh, materi, berapa banyaknya? Karena jejaknya tidak bisa kita ikuti lagi, maka kita akan bersedekah atas namanya. Ya. Nah, bersedekah atas namanya sebanyak ya haknya yang terpakai ataupun yang terambil oleh kita dengan bukan jalannya. Ya, harus ingat-ingat betul ya. Apalagi kalau kita atasan, gitu ya. Dan dari koleka-koleka banyak dan lain sebagainya. Nah, ingat juga bahwa innamal a'malu khawatimuha. Ya. Jadi amal itu dinilai ujungnya. Ya. Jadi artinya kita harus makin ke ujung makin baik. Jadi betapapun baik di depan, tapi ke ujungnya tidak baik, bisa tidak baik. Tetapi betapapun perjalanannya berliku-liku dan merah di depan, tapi ujungnya baik, bisa baik. Yang kelima dan terakhir, jangan terlambat untuk menyesali. Jangan terlambat untuk menyesali. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu kepada kita. Di antaranya dalam surat ke-23 ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut, hingga apabila salah seorang di antara mereka itu didatangi oleh kematian atau dekat-dekat mati nih, lalu dia berkata, irji'un, kembalikan aku ya Allah, la'alli a'mala salihan fima tarak, supaya aku dapat beramal saleh yang dulu aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatu wa qailuha, sekali-kali tidak akan pernah, itu hanya ucapan doang. Wa mi waraihim barzakhun, di belakang mereka itu sudah ada batas, makanya alam barzakh ya. Jadi barzakh itu batas yang tidak bisa dilewati. Ila yaumin yub'atsun, sampai hari berakhir. Sekarang kita lihat lagi, ini sudah berapa Pak? 10. Sampai di sini dulu. Sebelum saya lanjutkan, saya kembalikan dulu ke Pak Indro. Nanti terlalu banyak penuh meluap-luap lagi ya. Ini banyak tempat. Ya. Ya, terima kasih.
Ya, terima kasih saja atas penyerahannya kita ya merasa bahwa ternyata banyak juga yang bisa. Mungkin ada dari jamaah sekalian yang ingin ditanyakan apa yang telah disampaikan beliau. Sebelum mungkin juga akan memberikan lagi selanjutnya. Mungkin ada dari beberapa dari kita yang bertanya, silakan. Silakan. Cek satu dua. Cek satu dua. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustazah ceritakan bahwa ada suatu kata-kata, apa ya kok saya sakit, apa ya kok saya minus. Itu Ustazah ceritakan adalah suatu bentuk ketidaksyukuran. Bagaimana kalau kita mengucapkan itu suatu bentuk introspeksi diri. Kenapa ya saya kok sakit? Oh, karena saya begini. Dalam proses evaluasi diri, apakah itu bisa? Terima kasih. Baik. Kalau kita mempertanyakan itu adalah dalam mencari kausalitas secara materi ataupun secara keduniawian, itu bisa. Tetapi kan sering kita itu seakan-akan mengatakan tidak ada kewajiban yang aku tinggalkan. Yang sunat semua sudah aku kerjakan. Tetapi kok ujiannya nggak pernah berhenti-berhenti, badanku kok sakit terus. Yang salah itu di situ. Ya, seakan-akan kita kalau sudah beramal itu kita harus safe saja, semuanya lancar. Nah, tapi kalau yang tadi itu bisa, dan paling tidak juga kita akan mengetahui bahwa ada faktor-faktor penyebab yang membuat kita seperti itu. Itu bisa, ya. Yang tidak boleh itu tadi, yang tadi suuzan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apalagi dibanding-banding. Tuh orang itu dapat patuh banget, tapi kok lancar-lancar semua ya. Oke, tadi ada ibu yang kerudung hitam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ermidas mau bertanya, di waktu kita menyesali masa-masa kita lalu, mungkin kita ada yang ada yang salah umpamanya, ada yang lupa. Di waktu kita ingat, kita ada punya utang. Kita punya utang karena orang itu nggak bisa kita hubungin, ya tadi bisa kita membayar sedekah atau membayar apa yang kita niatkan untuk dia, ya. Setelah apa kita kan nggak tahu berapa kita punya utang. Kita kita lebihin dari target berapa utang kita. Setelah itu kita ketemu sama orang itu umpama nih. Yang kedua pertanyaan saya, di waktu kita punya duit, kita nggak terlalu perhitungan, ya kita dibego-begokin orang, di duit kita, ditipu. Nah, sering-sering ditipu, gitu kayak hipnotis, kayak dibohong-bohongin gitu. Jadi duit kita habis sama dia karena kita dirayu-rayu, dibujuk-bujuk begitu habis gitu. Jadi dia nggak ngaku gimana itu perhitungan caranya Ustazah. Jadi apakah kita maafin tapi mengganjal Ustazah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk yang pertama, waktu kita membayarkan tadi itu setelah kita mencari tahu ya, ternyata jejaknya tidak bisa kita temukan,
Nah, kita sedekahkan atas nama beliau, tapi dengan niat juga. Kalau dia datang, akan dibayar. Ya, enggak 2 kali. Sedekah tadi untuk kita. Gitu. Jangan merasa rugi belum. Oke, yang kedua, biasanya orang yang mudah tertipu itu karena kecintaannya kepada dunia besar. Ya, pengen cari untung besar. Ya, seperti yang ada sekarang, yang banyak kita dengar itu kan, apa arisan bodong lah, apa bodong lah, macam-macam kan, pinjol-pinjol dan lain sebagainya, itu karena kecintaan kepada dunia. Ya, jadi kita harus mengurangi kecintaan kepada dunia. Tempatkan dunia itu pada posisinya. Apa posisinya dunia itu? Jembatan. Ya, jembatan dari kehidupan kita untuk menuju akhirat. Berlama-lama enggak di jembatan ini? Enggak kan? Nah, pasti ada waktunya kita sampai ke seberang kan? Nah, jadi kalau kita tidak terlalu cinta kepada dunia, insya Allah kita tidak akan ditipu dan tidak akan tertipu. Ya. Jadi saya pernah satu kali waktu gini, mau mengajar hari Kamis itu di apa namanya ini, Petobo kan apa nih namanya sekolah yang dari Pondok Indah kita lewat Trogong ya, Trogong. Jadi saya harusnya menyeberang ke Jalan Fatmawati itu baru turun dari taksi. Tapi sebelum masih dekat masjid yang di pojok, saya sudah turun. Saya pikir di situ. Ya terus kemudian saya jalan, mungkin baru 20 langkah jalan, makcik. Ya. Oh ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Makcik, saya ini orang Brunei, ya. Saya sudah alhamdulillah sekali. Ada apa Pak? Oh, saya mau membayar sesuatu, tapi uang saya ringgit Brunei. Mau ndak makcik menukarin? Terus kata saya, Pak, di sebelah itu Bang, Bapak tukar saja ke sana ya. Gitu. Katanya uangnya banyak, cukup segini saja Ibu tukar. Gitu. Kalau saya tergiur pada dunia, ya mau aja saya gitu. Ya cuma 500.000 ditukar yang ujungnya sampai 5 jutaan kan, untung 4.500.000 tuh. Tapi saya tidak pernah berpikir begitu. Jadi Pak itu bambu kopin apa ya, bambu kopin ya. Nah itu Pak situ aja ya, saya mau ngajar buru-buru. Nah jadi insya Allah kalau kita ingat Allah dulu ketika awal-awal itu, Allah memelihara kita. Gitu ya. Oke, silakan Ibu yang sampingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya bertanya, ini sangat sekali ya. Saat saya membeli rumah di Citrato, rumah saya itu di belakang rumah orang. Pas kebetulan rumah yang pertama dari jalan utama itu ada sisa tanah 2 meter kurang lah itu. Anak saya membeli tanah untuk jalan ke belakang ini, niatnya untuk jalan sedekah, diinfakkan untuk umum. Tapi anak saya ini yang terakhir ini belinya rahasia, surprise mama, untuk akhirat mah, bukan untuk kita duniawi. Lama berapa tahun, tiba-tiba kok anak saya minta dikembaliin lagi ke yang punya rumah tadi, yang punya tanah tadi. Sudah punya niat infak, kok diminta uangnya kembali? Nah, saya bilang itu, jangan begitu saja. Akhirnya aman dan tidak ini lagi, jadi agak termusuhi, nggak negur sapa, nggak ini. Karena ini sudah punya istri gitu saja. Aman, habis itu nggak pernah nginap bulan Lebaran nggak pernah nginap lagi.
selama ini kemarin, kebetulan emang di lingkungan saya itu, emang itu jalan yang besar yang kita beli tadi, yang kita infak tadi, 30 meter kali 2 meter itu menurut saya. Setelah lunas, alhamdulillah kata saya. Begitulah kemarin Bu, ada tetangga beli tanah di samping tanah saya. Beliau ini minta jalan ke kita, silakan. Tidak apa-apa, saya minta hanya 3 meter dari pintu dapur saya untuk teras. Silakan ya. Jadi biar mobil tetangga saya itu bisa masuk. Rupanya di belakang saya dia ingin membeli separuh. Akhirnya anak saya merestui dan saya tidak mau mengambil uang yang sudah diinfakkan itu Bu Ustazah. Bagaimana apa yang harus saya lakukan untuk menasihati anak saya ini? Karena anak saya ini terpengaruh sekali dengan istri yang kurang iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang penting bagi kita untuk pembinaan generasi yang tangguh dan islami ya. Jadi bagaimana menanamkan nilai itu dari kecil, bagaimana akidahnya mantap, syariahnya tertib, akhlaknya mulia. Jadi dia melakukan segala sesuatu karena yakin kepada Allah, dalam rangka menjalankan syariat Allah, karena ingin berbuat baik kepada orang lain. Lalu kemudian mencari jodoh juga itu adalah persoalan yang sangat penting. Ya, siapa yang akan jadi jodoh anak kita itu bukan dilihat dari sisi-sisi yang hanya terlihat mata, ya, casing. Tapi yang paling penting bagi kita adalah apakah anak itu atau calon mantu itu orang yang beragama kuat atau tidak. Oke. Yang pertama ya. Yang kedua, ibu harus nasihati betul anak itu. Jadi kalau kamu mengambil uangnya berarti jalan ini jadi tertutup. Orang tidak dapat memanfaatkan lagi, kamu tidak dapat pahalanya. Jadi apa yang telah selama ini kamu lakukan, kamu sendiri yang menutupnya. Jadi jangan lakukan itu. Nah, atau kalau dia tidak mau juga, ibu jangan beli tanah itu untuk bisa dilewati oleh orang. Sudah lunas Bu Ustaz, lewatin orang lain. Kebetulan tetangga ini lewat dari pintu gerbang kita ini untuk gerbang dia kemudian. Dia nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa. Rupanya di belakang saya, dia nggak mau numpang lewat gratis, dia akan mengembalikan uangnya. Dan dikeluarkan untuk apa lagi? Nggak ada udah sedikit. Nah, jadi rupanya uang istrinya termasuk 30 juta. Katanya, mau sama tantenya yang benar. Emangnya uang istrinya itu uang saya kan untuk infak. Iya. Untuk akhirat. Ini rumah 1 miliar ini nggak untuk akhirat ini. Tapi yang 30 juta itu menyelamatkan dia nanti. Ya, yang paling penting dinasehati, ya. Jangan kamu menutup pintu yang sudah kamu buka ke surga. Itu aja. Jadi kalau pintu itu tertutup kemudian kamu meninggal, ya habis kesempatanmu. Itu aja ya. Tadi Ibu pertanyaan kedua tadi saya terlupakan ya. Gimana tuh sudah dimaafkan tapi masih mengganjal-ganjal, itu tidak maaf namanya. Jadi kalau sudah barang apa duit itu saya dibodohi ditipu inilah habis, jadi sudah habis ya. Gimana ya, kita mau tadi nggak bisa, kita butuh. Kalau kita maafin nggak ikhlas. Kembalikan kepada Allah, yang sebenarnya punya kan Allah. Kita hanyalah penerima titipan. Jadi mungkin ada yang keliru juga pada kita sehingga kita ditipu. Jadi ingat-ingat juga apa sih kesalahan saya kira-kira sehingga saya bisa tertipu begitu. Nah, mohon ampun kepada Allah dan kembalikan. Mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Gitu ya. Oke.
Cukup? Nah, masih ada? Ada lagi, Ibu nih. Nggak ada. Itu ibu sebelah kiri itu. Ibu Oh, muda, oke. ibu muda. Assalamualaikum Ibu. Salam. Saya mau bertanya ke Ibu menghadapi anak yang belakangnya agak bimbang dengan agama Islamnya. Saya sudah ajak ke Ustadz, tapi dia nolak. Selain doa. Apa sikap yang dilakukannya apa? Seperti apa itu? Apakah dia pengen pindah agama atau tidak punya agama atau gimana? Yang nampak oleh Sudah menjalin dia tapi mau pindah agama lain. Saya sangat sedih. Jadi gimana ya? Selain doa tentu ya. ya. Jadi yang dari benak dia itu seperti yang media-media ini, apa agama Islam, agama keras, terus pedofilia nantinya begitu. Saya bilang sih mungkin karena ilmu agamanya kurang ya. Saya bilang suruh baca Al-Quran, ke guru yang benar, tapi dia nggak mau kasih. Gimana ya? Mohon doanya Ya, semua. oke. Perempuan. Dan memang saya belakangan saya tahu dia punya pacar yang muslim. Ya. Jadi brainwashing ini sangat-sangat luar biasa. Jadi orang melihat Islam itu dari sisi-sisi yang bisa mereka ungkapkan sebagai satu hal yang bisa menjelekkan. Hukuman mati, hukuman pancung, lalu kemudian beristri 4, lalu kemudian apa namanya menuduh Nabi sebagai pedofil. Dia tak baca sejarah, tetapi dia katakan pedofil. Nah, jadi persoalan ini harus diklarifikasi, ya. Jadi sebagai orang tua kita harus punya power terhadap anak kita, ya. Kalau kamu seperti ini, kamu keluar dari anakku, itu aja. Aku sudah didik kamu, aku sudah ajarkan kamu. Kalau kamu memilih itu adalah jalan yang salah yang kamu pilih, maka terserah kamu sudah dewasa. Kalau ujung-ujungnya tidak bisa, tapi kalau masih bisa untuk kita kembali, tarik kembali, ajarin kembali, siapa yang biasa didengarnya untuk bercerita, apakah temannya, apakah seniornya, apakah siapa, nah kita ajak untuk bisa berdialog. Kadang-kadang orang tua itu kan top down, jadi merasa paling benar, anak salah semuanya. Jadi timbul pemberontakan di dalam hati si anak. Jadi harus dialog juga. Jadi ibu ajak dialog saja, ya, berdialog sedikit-sedikit. Sebab kalau kebanyakan dia muntah loh. Dia tidak usah ke Ustadz dulu, kita aja yang berdialog dengan dia. Karena kalau dia dibawa ke Ustadz, katanya dia akan dihakimi. Itu ya, saya kira begitu ya. Ya, insya Allah. Nih, Pak Sri nih mau nanya nih. Bisa satu. Ya, sudah dapat ini. Ekstra. Assalamualaikum untuk Islamati. Waalaikumsalam. Pada waktu yang bersamaan ada dua kegiatan ibadah. Yang pertama pengajian, yang kedua membaca Al-Quran dengan terimanya. Namanya yang lebih utama Bu, mendengar kajian atau membaca Al-Quran dan terjemahannya. Terima kasih atas pencerahan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua-duanya adalah ibadah yang baik. Tetapi manakah yang paling baik? Kan gitu ya. Ya. Kalau kita baca Al-Quran dengan terjemahan, belum tentu kita paham betul apa yang kita baca dan bisa kita praktekkan. Tapi kalau kita berguru, kalau kita tidak mengerti, bisa kita tanya. Lalu kemudian berkumpul-kumpul seperti ini, kita dikelilingi oleh malaikat. Dan malaikat akan mendoakan kita. Ya,
sampai kita bubar nanti ini malaikat memohonkan ampun untuk orang yang mengkaji agama. Jadi lebih baik kita tinggalkan itu dulu, maka kita ke majelis ilmu. Ya, apalagi kalau membaca Quran dan terjemahan itu adalah untuk diri kita sendiri. Tapi kalau ini bisa untuk kita berikan lagi kepada orang lain. Ya, makanya di dalam kaidah fikih itu dikatakan al-muta'addi afdalu minal fardi. Jadi sesuatu yang manfaatnya itu bisa untuk orang lain itu lebih baik daripada untuk diri kita sendiri. Itu, ya Pak? Iya, makasih Bu. Baik. Masih ada? Ah. Ustazah yang saya hormati, saya tertarik dengan poin yang keempat tadi, yaitu bahwa amal itu dinilai pada ujungnya. Nah, kita sering mendengar ada orang yang mengatakan kamu saya sekolahkan, kamu saya biayai. Nah, begitu di ujungnya sana, karena itu misalnya tidak patuh atau tidak ada balas budi, maka diungkapkanlah itu. Kalau kamu dulu nggak saya sekolahkan, nah, gitu. Apakah itu amalnya langsung hilang atau gitu? Jadi kalau kita baca ayat-ayat sedekah ya di dalam surat Al-Baqarah itu, fala tattabi'u shadaqatikum bil manni wala adha. Jangan kamu ikuti sedekahmu dengan menyebut-nyebut atau menyakiti orang yang kamu kasih. Jadi termasuk menyekolahkan apakah anak, apakah ponakan, apakah siapa, itu kewajiban kita saja. Kalau sudah kita kasihkan, selesai. Ya, kita tidak ingat-ingatkan lagi diri kita bahwa itu jasa kita. Jadi kan pernah terjadi juga. Ini kisah nyata. Ya, jadi realitas nih. Jadi ada seorang kakek. Kakek ini dulu pejabat tinggi. Ketika dia pejabat tinggi itu, dia memasukkan seseorang anak kampung untuk bisa bekerja di kantornya. Oke. Kemudian sesudah bapak ini pensiun, lalu kemudian sudah lama anak yang diangkat yang dimasukkannya tadi, yang dibantunya tadi itu sudah menjadi pejabat di situ. Oke. Terus cucunya si kakek ini baru tamat pula. Datanglah si kakek ini kepada yang dibantu itu. Ya, terus dikatakannya, ini cucu saya, dia baru tamat, mohon untuk bisa dibantu. Gitu. Lalu jawaban dari si yang dibantu ini, Pak, maaf ya, sistem yang ada sekarang tidak memungkinkan saya untuk melakukan itu. Kan gitu. Nah, jadi dia tidak mengatakan bahwa saya tidak mau. Tapi sistem yang ada ya tidak memungkinkan saya untuk melakukan itu. Baru sampai di situ belum disambungnya omongannya, nunjuk sikapnya. Kamu bisa duduk di sini nih dulu, ingat enggak? Bisa 20 tahun. Lewat. Jadi pengertian di ujungnya tadi. Tuh. Itu antara lain pengertian ujung. Ada lagi ujungnya yang lain itu. Apa itu? Orang yang perjalanan hidupnya merah saja dulu. Ya. Tetapi ketika usianya 50 tahun, sadar. Lalu taubat. Ini muslim ini, muslim. Tapi ya muslim perampok, muslim macam-macam lah. Ya, pokoknya melanggar aturan aja lah kerjanya. Pada usia 50 tahun lewat itu sadar. Tubu ilallah taubatan nasuha. 3 tahun kemudian meninggal. Dia selama 3 tahun itu melakukan bermacam-macam kebaikan yang bisa dilakukan. Maka khawatirnya yang 3 tahun. Tapi yang kita ingat juga adalah
bahwa orang mati itu sesuai dengan bagaimana dia hidup. Ya, jadi kalau dia baik hidupnya, insya Allah matinya juga baik. Makanya doa itu memang selalu kita mohonkan kepada Allah husnul khotimah dan itu ya. Dan kita juga minta supaya amal kita pada penutupnya itu adalah yang baik. Sehingga ada para sahabat itu mengatakan, andaikan saya punya umur cuma 10 hari, maka saya akan masih tanam kurma untuk bisa dipetik oleh orang lain. Saya masih akan menikah, mana tahu nanti punya anak bisa anak soleh. Nah, begitu betul keinginan khawatim tadi. Itu ya, Bapak. Oke. Ini masih bisa? Saya satu. Oh iya. Ibu mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanya masalah orang tua dengan anak perempuan. Jadi anak perempuan itu punya suami. Mana yang diutamakan orang tuanya atau suaminya? Karena kan katanya kalau anak perempuan itu sudah diserahkan ke suaminya, sedangkan orang tua ini kan perlu juga anak perempuannya. Jadi mana yang diutamakan? Kalau bicara tentang hadis, memang dikatakan ahaqqulil rajuli ummuhu wa ahaqqulil mar'ati zawjuha. Yang paling berhak terhadap anak laki-laki itu ibunya. Yang paling berhak terhadap perempuan, anak perempuan itu suaminya. Ya. Nah, disinilah pentingnya bahwa pasangan itu adalah pasangan yang mengerti agama. Sehingga dia membackup, ya, membantu. Kalau sekiranya nanti ini anak laki-laki bertanggung jawab pada ibunya, lalu kemudian ada istrinya kan, lalu istrinya ini, ibunya ini membutuhkan karena sakit dan lain sebagainya, butuh perhatian, maka si istri membantu suaminya untuk bisa melakukan tugas. Sebaliknya juga begitu, ya, apalagi kalau itu anak perempuan satu-satunya, ya, lalu kemudian si suami membantu istrinya untuk bisa berbakti, ya. Nah, ini kisah nyata lagi nih. Ya, ini belum lama terjadi. Jadi seorang ibu yang mapan, suaminya sudah meninggal, tapi kehidupannya cukup sangat mapan. Lalu kemudian beberapa waktu yang lalu itu pembantu-pembantunya karena dipengaruhi oleh pembantu yang ingin kembali tetapi tidak diterima, maka pembantu yang ada ini pergi. Ya. Rumah bertingkat 3. Ya. Terus kemudian tidak ada orang. Sementara sopirnya pulang pergi. Kemudian diteleponnya anaknya, bahwa ibu tidak ada siapa-siapa di rumah, mampir ya, mampir. Anaknya, salah satu anaknya mampir nih. Lalu kemudian disusul oleh mantunya, mampir. Terus si anaknya perempuan nih, yang anak perempuannya ini mengatakan dia tinggal di apartemen. Ya ampun, gak siap-siap, aku mau apartemen aja. Terus kata suaminya di sini aja. Masa ditinggalkan ibu sendiri? Ya, kita kembali ke apartemen. Bukan gimana? Gitu. Kata anak perempuan tadi. Sekarang kamu mau pulang? Kata suami. Ini suami yang baik ini. Kamu mau pulang? Silakan kamu pulang. Aku yang nunggu itu. Kata mati. Akhirnya nggak berani lah si istrinya ini untuk pergi. Akhirnya mereka berdua menemani ibu. Nah, di sini kan, ya. Tapi kalau sama-sama perlu mana yang utamakan? Kalau sama-sama perlu, ya tentu suami. Tetapi hati nurani kita tentu tidak akan mungkin mengabaikan orang tua kita. Makanya berbagi. Ya, minta izin sama suami. Maaf ya mas,
Ibu lagi membutuhkan saya ya, saya pergi sebentar, semuanya udah siap kok. Gitu ya. Itu kan redo orang tua, redo teman ya. Ya. Saya boleh bertanya saat yang terakhir ya. Jadi tadi kuncinya untuk kita di usia-usia tua ini kan salah satunya adalah memperbanyak amalan kita, memperbaiki amalan kita supaya di akhir hayat kita nanti banyak amalan yang mendapatkan ridho dari Allah. Tadi saya tanyakan tentang ridho tadi kan bahwa itu amalan-amalan yang sesuai yang yang itu taat kepada yang Allah perintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Nah kadang-kadang kesulitan kita itu baik yang muda maupun tua itu menjalankan apa yang dilarang dan diperintahkan itu agak sulit juga saja. Mungkin apakah cara yang paling tepat itu kita mengenal Allah. Artinya dengan mengenal Allah itu, jadi kita tahu posisi kita sebagai hamba dan Allah itu, sehingga kita menjalankan sesuatu itu kan lebih enak mungkin. Jadi apa kunci kita artinya mengenal Allah lebih jauh lagi, lebih baik lagi. Ya, sebetulnya kita itu dengan mengenali diri kita akan kenal terhadap Allah. Man arafa nafsah faqad arafa. Siapa yang bisa mengenali dirinya, dia akan kenal kepada Rabbnya. Nah, jadi dengan mengenali diri kita akan secara otomatis akan dapat mengenali Allah. Tapi andaikan itu tidak bisa terwujud dengan cara itu, kita harus belajar. Allah itu siapa? Bagaimana? Lalu kemudian kekuasaannya seperti apa? Lalu keberadaannya bagaimana? Ayat-ayat banyak sekali yang menjelaskan hal itu. Ya. Mulai dari penciptaan alam, perputaran siang dan malam, penciptaan manusia, penciptaan binatang, ternak dan tumbuh-tumbuhan. Lalu kemudian monitoring. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersama kamu dimanapun kamu berada. Nah, jadi kita harus sadarkan itu. Allah melihat aku. Kalau agak malas-malas sedikit nih, lagi nonton bola, bapak-bapak misalnya mau salat tahajud, aduh, bentar lagi deh. Ini gol nih, gol. Terus, nah ingatkan diri kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia beserta kamu dimanapun. Jadi apapun yang kita ucapkan, apapun yang terpikir oleh kita, ada dalam rekaman Allah semua. Kalau kita berdua, wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Dia beserta mereka dimanapun mereka berada. Ya. Nah, ini yang harus kita upayakan. Saya kira kalau kita sudah bisa merasakan kehadiran, keberadaan Allah, kita takut loh Pak. Khawatir. Kalau Allah nanti tidak suka sama saya, gimana ya? Kalau amal saya tidak diterima oleh Allah, gimana ya? Nah, sehingga kita berupaya, walaupun betapapun kita berupaya, maksimal itu tidak akan bisa kita jangkau kita ya. Tetapi kita mohon kepada Allah, ampuni segala kekurangan saya, maafkan segala kesalahan saya, dan terimalah amal saya dengan banyak kekurangan ini ya Allah. Nah, terakhir, amalan-amalan ringan yang sebetulnya bisa kita lakukan. Bapak-bapak salat berjamaah, ibu-ibu juga bisa ikut, ya. Karena langkah kaki ke masjid itu kaki kanan membuka pintu surga, kaki kiri menutup pintu neraka. Kalau rumah kita misalnya 50 langkah dari masjid, 25 pintu surga terbuka, 25 pintu neraka tertutup. Lalu kemudian kita masuk lagi ke masjid, ya. Ketika itu kita berdoa kan, Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma firli dunubi waftahli abwaba rahmati. Masuk. Nanti keluar waftahli abwaba fadli. Itu banyak sekali. Di situ kita
ketemu orang, silaturahim. Jamaah 27 kali, ya, derajatnya. Nah, itu satu hal yang ringan. Tapi sudah berat, kok, kaki sudah payah melangkah. Tapi, ya kalau sendiri di rumah lalu kemudian di masjid berjamaah, ya jamaah. Kalau suami pergi berjamaah ikut aja. Iya. Kalau suami tidak ada lagi yang mencurigai dan tidak ada pula yang menarik lagi, ya udah pergi aja ke masjid. Nah, ini ke mall pergi ke masjid tidak mau. Ya. Nah, kemudian ketika imam membaca waladhdallin, lalu kita membaca amin, andaikan amin kita itu serentak dengan aminnya malaikat, saja saya. Nah, ini problem. Aduh, masya Allah. Nah, jadi lapang hati ini perlu, ya. Jadi banyak tersenyum, lapang hati, kemudian istighfar. Ya, banyak istighfar. Tanpa berdoa pun kita yang lain, Allah kan maha tahu tentang kebutuhan kita. Istighfar aja lah banyak-banyak. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Apalagi kalau disambung subhanallah wa bihamdi astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Berat, enggak berat kan? Cuma membiasakannya saja. Ya. Kemudian apalagi silaturahim. Pahalanya besar kalau silaturahim itu. Kan pernah seseorang pergi untuk bertemu temannya yang sudah lama tidak ketemu. Lalu di tengah jalan dia ditemui oleh seseorang, sebenarnya malaikat dalam bentuk orang. Kamu mau kemana? Mau tempat temanku di desa sana. Kamu punya utang? Enggak. Atau dia punya kebaikan kepadamu yang harus kamu hargai? Enggak. Terus kenapa? Aku sangat rindu kepadanya karena Allah. Nah, lalu apa kata malaikat tadi? Allah akan memberikan kepadamu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Ini sejak mulai ada video call. Ya. Dan yang terakhir yang mudah juga meringankan beban orang lain. Ya. Jangan terlalu memberati anak. Kalau dia nggak bisa datang, katanya jangan, kita sakit hati. Ya, dia nggak bisa datang, dia mau diapain? Nah, dia sibuk. Ini kan seringnya maknya marah. Nah, Kalau sibuk habis-habisnya. ya. Tapi kalau kita lapang hati tadi, kita bisa terima itu. Jadi melapangkan orang lain, apakah itu dengan memaafkan, memberikan ruang, atau membantu, itu semuanya melapangkan. Karena Allah fi aunil abdi, madamal abdu fi auni akhi. Allah itu akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudara. Jadi kalau kita mau dilapangkan oleh Allah, lapangkan saudara. Dan paling ujung, tutup rahasia orang. Ya. Kalau kita pengen rahasia kita ditutup oleh Allah, tutup rahasia orang.
Oke, cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.